تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah tabaraka wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya, yaitu nikmat untuk bisa menegakkan sholat subuh kita secara berjamaah, karena tidak semua orang bisa untuk mendapatkan nikmat ini. Ada sebagian saudara-saudara kita yang punya kemampuan untuk bisa bangkit dari tempat tidur mereka, tapi tidak punya kemauan untuk bisa melaksanakannya. Ada pula yang punya semangat untuk menegakkan bangkit dari tempat tidur mereka, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk menghadirinya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan dua perkara pada diri kita, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka jamaah dimuliakan Allah, nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan begitu banyak. Bahkan sampai Allah mengatakan, jika engkau menghitung-hitung setiap nikmat Allah, maka engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Maka betapa besar. Bahkan terkadang sesuatu yang kita anggap tidak menyenangkan, sesuatu yang kita anggap tidak membahagiakan, padahal sesuatu itu sesungguhnya adalah nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Maka kalau kita melihat dari kacamata syariat, kacamata agama, sesungguhnya sesuatu yang terkadang kita tidak anggap sebuah kenikmatan itu sesungguhnya adalah nikmat yang kadang-kadang kita tidak sadar. Ada banyak kebaikan, ada banyak hikmah, ada banyak maslahat yang ada pada setiap keadaan yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Bahkan seorang ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya nikmat, sesungguhnya musibah yang datang dalam diri kehidupan kita, selama itu musibah dunia dan selama sikap kita benar, yaitu ridho dan sabar, maka musibah itu akan menjadi keberkahan. Sebagaimana doa dalam sebuah pernikahan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah yang diucapkan oleh Rasulullah dalam sebuah doa untuk kedua mempelai ini merupakan keberkahan yang hadir dari sebuah keadaan yang menyenangkan dan keberkahan yang hadir dari keadaan yang tidak menyenangkan. Dan kita tahu berkah itu banyaknya kebaikan-kebaikan yang menetap yang ada dalam kehidupan kita. Barakallahu laka, semoga dengan segala nikmat, semoga dalam keadaan menyenangkan, semoga dalam keadaan yang membahagiakan, yang kita rasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan, itu kita pandai bersyukur kepada Allah, yang dengan syukur kita itu akan lahir keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Wa baraka alaika, dan segala kesusahan, segala ujian, segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang hadir dalam kehidupan kita, maka kami berdua mendoakan supaya kalian mampu untuk bersabar, yang dengan sabar itu maka Allah akan lahirkan banyak keberkahan dalam kehidupan kalian. Maka tidak ada perkara yang menimpa bagi seorang mukmin kecuali semuanya adalah baik. Maka oleh karena itulah bagaimana yang paling penting sikap dalam kehidupan kita dalam menghadapi dua keadaan yang berbeda ini.
yang kita rasakan. Yang satu menyenangkan, yang satu tidak menyenangkan. Maka oleh karena itulah jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita berupaya untuk membahas menyelami samudera kebaikan dalam setiap musibah. Karena kehidupan kita tidak akan luput dari dua keadaan ini, keadaan yang menyenangkan dan keadaan yang tidak menyenangkan. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Artinya kehidupan dunia ini akan berakhir. Sesuatu yang menyenangkan akan berakhir, dan sesuatu yang tidak menyenangkan pun juga akan berakhir dengan kematian kita dalam kehidupan dunia. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami pasti akan uji, kata Allah, dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai fitnah, sebagai bentuk ujian bagi kita semuanya. Apakah kita lolos, apakah kita menyelesaikannya dengan baik atau tidak. Dan boleh jadi, kata Allah, sesuatu yang menyenangkan yang kita anggap baik sesungguhnya buruk bagi kita. Dan kadang boleh jadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita sesungguhnya itu adalah kebaikan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dulu pernah kita bahas tentang bagaimana menghadapi masalah, di mana setiap orang pasti punya masalah, dan setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan setiap masalah pasti akan berakhir. Maka semua Allah tabaraka wa ta'ala berikan sesuai dengan kadar yang telah Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita bahas kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan dari setiap masalah dan dari setiap ujian yang kita hadapi. Karena di sini semua wajah-wajahnya wajah-wajah punya masalah semua. Betul Pak? Ya. Kalau ada orang mengatakan saya tidak punya masalah Ustaz, maka saya pastikan orang itu bermasalah. Ya. Kenapa? Karena orang hidup pasti punya masalah. Kebaikan itu masalah dan keburukan itu juga masalah. Kita diberikan nikmat, bojo ganteng, ya, kemudian gagah, perkasa, kemudian kaya. Masalah atau tidak Pak? Masalah. Bagaimana kita mensyukurinya? Apakah kita pamer-pamer dengan suami yang ganteng kita di Facebook, di Instagram, di TikTok, ketika alumni dibawa-bawa, dipamer-pamerkan, setelah diambil orang baru nangis, ya, ya. Karena sering dipamerkan, ya. Maka oleh karena itulah setiap orang pasti punya masalah. Kadang kita hidup itu, harapan kita seorang anak perempuan muda nanti bercita-cita kuliah sampai doktor, kemudian dapat suami ganteng, gagah, perkasa, putih, ya, kaya raya dan soleh kalau perlu ustadz, ya. Kan itu kan, nggih napa mboten Ibu? Ya. Maka tetapi ternyata keadaan berbeda. Ternyata dapat suami cendi, keriting, ireng, ya, duitnya mepet sisa. Hobinya mancing, Pak. Tiangnya tekan apa mboten? Mboten ya. Lah maka ini adalah sebuah harapan yang kenyataan yang tidak sesuai harapan. Maka boleh jadi sesuatu itu adalah kebaikan dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itulah kadang-kadang kita melihat dan merasakan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, meskipun kita bendung dengan segala upaya, tetap sesuatu yang tidak menyenangkan itu hadir. Apa itu? Menjadi tua, keriput, beruban, lemah, keringgingan, boyokan, migrain, senut-senut, untune kan, ya, semacam-macam. Kadang-kadang kita melihat, ya Allah, setua ini malah koyong ini kan, ya, melakukan angel, ya, kemudian macam-macam segala penyakit hadir dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita merasakan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, padahal justru itulah kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala
kita diberikan alamatul maut, tanda-tanda kematian. Supaya apa? Orang kalau dikasih tanda itu mereka persiapan, betul atau tidak? Iya. Coba bayangkan, kita ini umurnya tua, 75 misalkan, tapi secara fisik tidak mengalami tua. Kita di usia yang maksimal, di usia yang puncak, yaitu umur 25 misalkan. Jadi umur 75, fisiknya umur 25. Jadi enggak mengalami penuaan fisik, tapi tuanya iya. Pokoknya tahu-tahu mati kan itu kan ya. Maka kira-kira kalau ada manusia yang umurnya 75, fisiknya umur 25, kira-kira teko pengajian sholat subuh nopo jeng golek cewek, Pak? Napa? Ya, golek cewek, ya. Makanya menjadi tua itu sebagai pengingat kita agar kita tidak terus dalam kelalaian ya, sehingga kita ingat dan kembali kepada Allah. Kadang-kadang orang sudah tua itu rabutuh bondo ya, rabutuh pangkat, rabutuh macam-macam wis ngenteni mati kan itu. Banyak orang tua mengatakan sekolah arep ngopo Mas ngenteni mati kari ibadah itu. Coba kalau fisiknya masih kuat, opo yo banyak yang ibadah kan jarang. Kan rata-rata yang datang pengajian kan pun kasepuan. Ini bisa saya prediksi 60%, 70% kasepuan ya. Nah, tapi jarang saya itu pengajian di masjid-masjid yang datang anak-anak muda umur 17, 18, selikur itu jarang. Mereka tongkrongan di kafe, betul tidak? Iya. Mereka tongkrongan di tempat-tempat hiburan. Kalaupun pengajian harus yang datang ustadznya artis dan tempatnya di hotel, ya tidak? Iya, kadang-kadang seperti itu. Maka kalau datang ke masjid untuk tekan senakai gedang goreng itu berai Pak, ya kadang-kadang. Maka oleh karena itulah ini menjadi satu nikmat tersendiri. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang tidak engkau sukai itu adalah baik bagi kehidupan kita. Maka para ulama menyebutkan musibah yang sesungguhnya bukanlah musibah dunia. Karena musibah itu kan ada dua, musibatud din wa musibatud dunya. Musibah agama atau akhirat, yang kedua musibah dunia. Kita kadang merasa, Ustadz, saya itu hidupnya alhamdulillah nyaman Ustadz, bojo kula ayu, sugih, anak kula sehat-sehat, bondo kula kathah, tidak kekurangan. Seolah-olah Allah meridhoi dirinya, kan begitu kan? Seolah-olah Allah menyenangi dirinya, padahal itu istidraj. Dia sedang dilulu. Kenapa? Musibah banyak pada dirinya, cuman tidak dia sadar. Dan musibah itulah yang sesungguhnya. Kalau musibah dunia ketok wis awake bengkring, cilik, ketulot-tulot, bojone yo galak, wis macam-macam. Ternyata itu justru Allah memberikan kebaikan kepada dirinya. Ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat yang besar, yang banyak, dia tidak menyadari bahwa musibah besar itu sudah ada dalam kehidupannya. Musibatuddin, musibah agama. Sholat subuh 6:30 itu musibah, betul atau tidak? Iya. Dia setiap beribadah tidak bisa khusyuk dalam beribadahnya, itu musibah. Kemudian ia tidak mendapatkan halawatul iman, lezatnya dalam beribadah kepada Allah, nikmatnya menegakkan puasa, bahagianya bersedekah, begitu semangatnya dalam menegakkan qiyamul lail, dan begitu menyenangkan setiap sholat yang dia kerjakan. Ia tidak mampu mendapatkan itu, atau menangis ketika membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat tentang neraka. Dia tidak pernah mengalami itu. Itu sesungguhnya musibah. Karena musibah yang sesungguhnya adalah musibah agama. Makanya Imam Suraih, gurunya Imam As-Sa'bi, seorang qadhi di zaman Ali ibn Abi Thalib, beliau mengatakan, ketika aku ditimpa musibah, maka aku bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena musibah yang menimpa diriku bukanlah musibah yang menimpa agamaku, tapi musibah sebatas dunia. Saya melihat tayangan video, ada seorang anak Palestina, perempuan, cantik, kemudian umurnya kira-kira 9 tahun. 9, perkiraan saya 9 sampai 14 tahun. Dia diwawancari di sebuah rumah sakit ya, karena dia habis dioperasi ya.
Ketika selesai operasi, kemudian ditunggu oleh para dokter, kemudian siuman. Setelah siuman dikatakan bagaimana keadaanmu, maka dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian dia tersenyum, tidak ada menunjukkan wadah kesedihan, padahal dia tahu dia baru selesai operasi. Operasi apa? Pemotongan 2 kakinya. Bayangkan Pak, coba kalau orang tidak punya iman, tidak punya pemahaman tentang agama yang baik, maka dia akan marah-marah. Kenapa harus kakiku hilang? Kok orang kakinya orang kan itu kan? Ya. Kenapa harus aku? Macam-macam. Saya pernah mendapati seorang mas-mas ya, masih muda, semuda saya. Ya, kan, ya. Ya, saya masih muda tuh Pak. Meskipun saya sempat ya saya tidak mengatakan dilecehkan anak kecil, tapi sempat kaget. Ada anak kecil itu ketika saya ngisi di Gumpang jam 4 sore, saya datang jam 4 kurang 15. Jarang-jarang saya datang lebih awal, biasanya telat. Lah itu saya datang lebih awal, kok sepi, itu belum ada orang, panitia aja belum ada. Akhirnya saya keluar lagi, kebetulan di dekat situ ada es degan. Saya beli es degan, saya mampir ke lapangan, dekat lapangan, di bawah pohon taluk saya minum es degan. Tiba-tiba ada anak kecil lewat, bawa layangan enggak di tali goji. Saya tanya, le kok ora diluke? Apa jawabnya? Anu Pak D, mboten saged tali goji. Saya dipanggil Pak D. Terus saya langsung ngacau, aku ketok tua. Diceluk Pak D. Saya itu paling seneng kalau beli di tempat-tempat modern. Kenapa? Ketika beli, mau apa kakak? Nah itu kan, saya itu merasa masih sangat muda ya, dipanggil kakak ya. Tapi belum pernah dipanggil adik ya. Lah maka ini tentang sebuah ujian ya. Ada seorang Imam Sureh mengatakan, sesungguhnya ketika aku ditimpa musibah, maka aku bersyukur kepada Allah karena musibah yang menimpaku adalah musibah dunia, bukan musibah agama. Maka oleh karena itulah musibah agama ini, itulah hakikat musibah yang sesungguhnya. Musibah dunia semua akan kembali menjadi kebaikan selama kita itu bersikap dengan benar ya, bersikap dengan benar. Maka jamaah dimuliakan Allah, para ulama menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan di balik sebuah musibah ya. Yang pertama kata para ulama yaitu tanbihu min ghaflah. Musibah itu mengingatkan kita akan kelalaian Pak. Berapa banyak orang itu ditimpa musibah baru sadar Pak. Ada seseorang ketika kita jelaskan bahwa riba itu haram, bahwa begini macam-macam, ya dia tahu tapi merasa masih aman Pak ya, masih aman, artinya masih lancar, masih macam-macam. Tapi satu ketika musibah silih berganti, anaknya begini, suaminya begini, saudara begini, macam-macam, dia musibah silih berganti, maka baru kemudian mengangkat bendera putih. Ustaz, saya punya masalah Ustaz, tolong Ustaz. Kan itu. Itulah musibah itu kemudian menjadi peringatan bagi kita ya. Beberapa waktu yang lalu ya, beberapa hari yang lalu datang mengadu kepada saya, Ustaz, saya punya masalah begini. Lah dulu gimana? Saya kan sudah menyampaikan itu enggak boleh. Ya Ustaz, saya pikir ya sementara Ustaz, nanti kalau sudah sukses saya akan begini-begini ya. Tapi jenengan telah menantang Allah tabaraka wa ta'ala, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Maka oleh karena itulah, maka musibah itu terkadang sering menjadi nikmat ketika kalau itu mengingatkan seseorang dari kelalaian. Berapa banyak orang ditimpa musibah sadar. Ada seorang lelaki muda yang amat sangat super kaya, orang Australia, Sydney Australia, tapi keturunan Arab yang sudah tinggal di Australia dan sukses di sana. Itu dalam wawancaranya dan kehidupan sebelumnya itu luar biasa. Tiap hari kerjaannya flexing, tahu flexing? Itu pamer ya, kalung emasnya, mobil Lamborghini-nya, Rolls Royce-nya, dia pamer-pamerkan. Ada mobil harga 40 miliar, ada yang 22 miliar,
banyak ya. Ada pula beberapa pejabat kita juga mobilnya mewah-mewah, enek pitu sih jam tangannya 11 miliar baru kuwi diremuk masa ya, itu menyedihkan juga. Dalam waktu sehari rugi seratusan lebih ya, lebih mungkin 100 miliar lebih ya. Maka mobil si jiwa malah aman pakai ya. Saya pernah datang ke isi pengajian rumah orang kaya. Saya masuk rumahnya itu halamannya mungkin 10 kali lipat rumah saya Pak ya. Halamannya loh Pak ya. Itu berjejer mobil parkir mewah-mewah Pak. Dan sebagian mobil mewah zaman dulu yang dipakai presiden zaman dulu itu dia punya mobil mewah. Saya tanya, mobilnya kata Pak? Wah nggih Pak Ustaz ya. Ini kok ya rati kayak siji Pak. Enggak Pak. Artinya ketika itu saya sampaikan, ini nggih dinggo kabeh. Oh, dipakai Ustaz, tapi enggak tiap hari. Kita giliran Mas. Ini besoknya ini supaya enggak rusak Ustaz ya. Saya tanya niki nopo perawatan mboten kata. Kata dia, ya banyak Ustaz, jangan mikir perawatan. Yang penting namanya juga hobi Pak Ustaz. Yang ini Ustaz, yang ini kemarin ganti sekok Pak Ustaz. Ya, entek piro le? Dia tanya sama anaknya karena kita bertiga jalan tuh sambil lihat mobil. Pak, kemarin habis 175. Jadi ganti sekok itu entek 175 juta. Sekok koyo ngopo, sekok yang ya. Lah maka itulah yang kadang-kadang kita kadang-kadang berlebihan. Ya silakan hobi, tapi harus mempersiapkan jawaban di hadapan Allah. Apakah itu bermanfaat atau hanya sekedar untuk gagah-gagahan? Karena terbaik ya, untuk pamer, untuk flexing, untuk menunjukkan status sosialnya itu berat. Makanya orang yang gagah, tampan, sugih itu sebetulnya bahaya, betul. Ketika dia tidak mampu menjaga hatinya. Sampai dalam hadis itu disebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga, artinya terhalang terlebih dahulu orang yang hatinya masih ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Dzarrah itu debu kecil yang berterbangan. Maka kalau dia diberikan gagah, ganteng, kemudian sugih, kira-kira dengan yang keriting, ireng, cindi, cilik, mepet duitnya, kira-kira untuk sombong mana yang lebih tinggi Pak? Yang mana? Yang gagah Pak. Kadang pamer, bodinya sispek, pakai kaos ketat, ya tidak, biar tahu bahwa sispek, biar ibu-ibu tetangga pada lihat misalkan ya. Maka itu berbahaya sesungguhnya. Makanya ketika kita diberikan wajah pas-pasan, duit mepet, bengkring, itu malah kadang-kadang menjadi kebaikan agar kita tidak sombong. Tapi kalau wis kaya ngono jek sombong, wah kuwi bangetan tenan Pak ya. Itu sangat banget. Makanya Allah tidak suka orang kaya yang sombong dan lebih tidak suka dengan orang miskin yang sombong. Itu lebih parah Pak ya. Maka musibah itu menjadi pengingat kita, tanbihu min ghaflah, agar kita itu sadar. Kadang diberikan musibah baru sadar. Kalau itu yang terjadi berarti musibah itu sebuah nikmat. Yang kedua, kata para ulama, takfirus sayyiat, bahwa musibah itu sebagai penutup, sebagai penggugur, dan sebagai penghapus segala dosa dan kesalahan. Makanya rasa sakit, musibah, mumet, dionek-onek bojo, loro ati ya, itu semua bagian dari menggugurkan dosa. Makanya bisa jadi kita besok berbahagia di akhirat. Ya Allah, untung tuh bojo galak misalnya ya. Ketika dia mungkin kan ya bisa jadi. Bahkan mungkin ketemu bojone de, alhamdulillah de, kowe galak biyen aku dengan galak aku loro ati terus sehingga dosaku berguguran. Ya, maka kita bersyukur. Karena sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyebabkan sakit hatinya, yang sakit fisiknya, sesuatu kepenatan, keletihan, semua itu kata Rasulullah sebagai penggugur dosa. Diunek-unek bojo menyenangkan apa mboten, Pak? Pernah diunek-unek bojo, Pak? Pernah nggih? Menyenangkan atau tidak? Tidak. Hati kita sumpah sesak.
Itu menggugurkan dosa, Pak. Maka semakin banyak diunek-unek, semakin bersih dosa kita, Pak. Anggap aja radio celuk tanpa baterai, Pak. Ya. Sudah tenang mawon, ya. Maka itu menjadi sebuah nikmat. Makanya diberikan usia tua, kok apa-apa berat, susah, letih, capek, mumet, boyokan macam itu nikmat, Pak. Kenapa? Dengan itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Makanya kata Rasulullah, Allah itu kalau sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan bersihkan dirinya sebelum diwafatkan oleh Allah. Sekarang pilih mana? Mati dalam keadaan masih banyak dosa, yang berarti dia akan mengalami adab di alam barzakh atau di alam akhirat, bahkan lebih celaka adab di neraka jahanam. Tetapi pilih mana? Diberikan musibah di dunia tetapi bersih, dan ketika wafat dalam keadaan bersih tanpa dosa, sehingga dia selamat di alam barzakh, di alam akhirat. Pilih mana? Wabut capek Bang. Pilih bersih dosanya tanpa musibah tapi dengan istighfar. Kan Pak, makanya perbanyaklah istighfar. Allah sudah mengingatkan kita, contohnya dalam surah An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ayat ini kata Imam Ibnu Abbas berbicara tentang Rasulullah. Jadi Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah memberikan pertolongan dan umat Islam menang. Dengan mana orang-orang suku-suku dari manapun itu datang berbondong-bondong masuk Islam. Sampai Rasulullah itu waktu itu menunda ibadah haji beliau karena banyak kabilah-kabilah dari berbagai negeri itu datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Dari berbagai suku, kepala mereka dan anggota mereka datang, sehingga Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar berangkat haji terlebih dahulu di tahun itu. Untuk apa? Satu, mempersiapkan kota Mekah agar betul-betul bisa digunakan untuk ibadah haji sesuai dengan manasik yang telah Allah ajarkan kepada Rasulullah, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Nah, karena kan tempat-tempatnya belum disiapkan, masih mungkin kondisinya keadaan, maka Ali dan Abu Bakar disuruh haji terlebih dahulu sekaligus mempersiapkan tempat-tempat ibadah haji untuk manasik, lempar jamarotnya, kemudian Mina, Arafah dan lain sebagainya. Nah, sedang Rasulullah menemui tamu-tamu dari berbagai kabilah. Setelah selesai kemudian persiapan dan mereka pulang haji, tahun depannya kemudian Rasulullah berangkat haji wada, ya, haji yang pertama dan terakhir Rasulullah SAW. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang pertolongan sudah datang, itu kata Imam Ibnu Abbas, surah itu menjadi tanda Rasulullah akan diwafatkan. Maka Allah perintahkan Nabi apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka memperbanyak istighfar. Makanya Rasulullah sekali duduk dalam satu majelis itu istighfarnya 100 kali. Duduk dalam satu majelis. Dalam riwayat lain disebutkan sehari semalam minimal istighfarnya Rasulullah 70 kali, ya. Dalam riwayat lain sekali duduk terkadang sampai 100 kali. Tak minum dulu lagi. Bismillah. Nanti tak kula nyari meja nih Pak. Bener. Oh ya. Tapi masih baru Pak. Alhamdulillah. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang istighfar. Makanya kalau kita hidup kita di usia tua kita tidak ingin diberikan banyak musibah, maka mulai sekarang kita perbanyak istighfar. Supaya apa? Allah tidak memberikan kebaikan kita berupa musibah. Kenapa? Dosa kita sudah berguguran dengan istighfar. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan dalam metode yang lain, misalkan semangat bagi kita untuk beramal soleh. Maka oleh karena inilah yang bisa kita lakukan agar kita itu digugurkan dosa-dosa kita tanpa musibah, ya. Atau melakukan amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Jangan duduk di majelis ilmu seperti ini Pak, mau faham atau tidak faham, ngantuk atau tidak ngantuk, itu
dosa kita bisa digugurkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan. Mungkin yang rotok ngantuk dosane rotok gugure rotok ora akeh paling ya. Yang semangat ngarep dhewe mungkin dosane berguguran paling banyak. Mungkin ini cuma dugaan saya Pak ya. Lama kacamai punya Allah, artinya majelis ilmu itu tetap memberikan keberkahan dan kebaikan ya, keberkahan atau kebaikan meskipun faham atau tidak faham, meskipun ngantuk atau tidak ngantuk. Lama kacamai punya Allah, ini tentang manfaat maslahat musibah, yaitu takfirus sayyiat, menghapus dosa-dosa. Yang ketiga tarfa'ud darajat, yaitu mengangkat derajat. Para anbiya, para rasul itu diberikan ujian musibah itu bukan karena dosa mereka, kata para ulama. Mungkin ada hilaf iya, tapi yang paling utama adalah karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Enggak ada manusia yang tidak diberikan musibah. Manusia terbaik di atas muka bumi, yaitu Rasulullah saja mendapatkan banyak musibah. Istrinya diwafatkan, yaitu Khadijah. Kemudian putra-putranya, bayangkan putra loh Pak, bukan putri, putra laki-laki, apalagi bangsa Arab itu kan sangat membanggakan anak laki-laki. Kenapa? Karena bisa diajak perang Pak, karena dianggap penerus keluarga. Kalau seorang tidak punya anak laki-laki, dianggap nasabnya terputus ya. Makanya Rasulullah itu diejek oleh orang-orang musyrik Mekah abtar, artinya nasabnya terputus ya. Itu diejek oleh mereka ya. Nasabmu terputus karena anak-anak laki Rasulullah yaitu Qasim, Abdullah dan satu siapa? Ibrahim ya. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Itu 3 putra Rasulullah yang Allah wafatkan. 2 dari Khadijah, 1 dari saya lupa, Sofia kalau tidak salah, atau siapa saya agak lupa nama ibunya. Salah satu anak laki-laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putri-putrinya juga diwafatkan sebelum Rasulullah wafat. Semuanya kecuali hanya Fatimah. Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Bayangkan seorang ayah yang melihat putra-putrinya meninggal lebih dulu, itu kan ujian berat. Bahkan pernah cucunya juga diwafatkan dari putranya, kalau tidak salah Zainab, kalau enggak Zainab Ummu Kulthum ya, putri Rasulullah punya anak laki-laki dan juga diwafatkan, dan salah satu di pangkuan Rasulullah, wafat di pangkuan Rasulullah. Maka ini ujian berat, dilempari kotoran ketika dakwah, dikatakan kahin, tukang sihir, dikatakan majnun, orang edan. Saya itu belum pernah dakwah dilempari kotoran, yang ada diberi bingkisan pakai ya, kan itu kayak teh hangat, tempatnya AC, dakwahnya enak gitu. Maka ini ujian berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Untuk mengangkat derajat beliau. Kata Rasulullah, Allah itu kan sudah menetapkan setiap hamba itu dia masuk surga atau neraka. Itu sudah ada. Dan kita sudah ditetapkan. Cuman kita tidak tahu kan nonton Pak. Yang kita diperintahkan hanya berusaha dan untuk melakukan untuk menggapai surga yang Allah janjikan. Nah, tapi Allah sudah tahu kita nanti masuk surga atau neraka karena semua sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kata Rasulullah, jika Allah menetapkan seorang hamba di satu tingkatan surga, tapi hamba itu amalnya tidak mampu mencapainya, maka Allah akan bantu dengan musibah agar derajatnya itu sampai ke sana. Nah, maka oleh karena itulah kita berusaha bagaimana kita menggapai tempat yang Allah tetapkan tanpa harus dengan musibah, yaitu dengan apa? Banyak beramal Pak. Dan salah satu amal yang bisa memberatkan timbangan kita, yang bisa mengangkat derajat kita, itu adalah paling dianjurkan apa Pak? Kenapa? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warik wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatatribu a'naqahum wa yatribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala zikrullah, berzikir kepada Allah.
tapi zikir dengan terbaik, zikir dengan lisan, zikir dengan hati dan pikiran, zikir dengan tadabbur, dan zikir dengan keikhlasan. Itu sempurnanya zikir dengan 4 hal ini. Kadang kita zikir dengan lisan, tapi pikirannya pasar gawo, ya. Ki janjane pon apa kliwon, pon apa legi kan ya. Ki Sabtu ya, itu muga-muga iki legi arep ninggal gawo golek bebek misalnya ya. Maka tapi mulutnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Barang wis rampung, aku mesti maca Al-Fatihah apa durung. Kenapa? Karena pikirannya kemana-mana ya. Makanya salah satu amal yang mampu mengangkat derajat kita, sampai Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan begini, amal yang paling besar mendatangkan pahala di sisi Allah itu semua amal apapun, Pak, selama paling mampu mengingatkan dia kepada Allah. Orang bersedekah paling mengingat dia kepada Allah. Orang kemudian tahajud, orang kemudian berzikir, orang kemudian sholat, orang kemudian puasa, selama dia paling mampu mengingat Allah, maka itulah yang akan mendatangkan pahala paling besar. Kita tadi sholat subuh bersama-sama, tapi pahala yang kita dapatkan beda-beda, Pak. Bisa jadi ada yang setengah dari pahala sholat, ada yang 1/4, ada yang 1/5, ada yang 1/60 mungkin, ada yang hampir 100% mungkin ya. Kenapa? Tergantung dari kualitas sholat kita. Kalau ketika takbir saja sudah sadar bahwa dia sedang menghadap Allah, kan konsep ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah engkau melihat Allah. Ini maknanya kata sebagian ulama musyahadatus sifat, yaitu menyaksikan atau menyadari bahwa dia sedang menghadap yang maha agung, maha memiliki sifat-sifat yang mulia, keagungan Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha perkasa. Dia seolah kita itu hadir di depan Allah yang maha segalanya, dengan kesempurnaan dan kebaikan serta nama-nama yang baik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itu akan menyebabkan nilai sholat kita akan jauh lebih besar pahalanya ya. Tapi kalau takbirnya sasae, tangannya tidak menghadap kiblat, menghadap telinga, kan ada yang gitu, Allahu Akbar, ini saya ngeten bareng, Pak, terus yo garu semacam-macam banyak gerak dan sebagainya, ya itu akan orang ke masjid itu dengan pakaian seperti apa itu sudah menunjukkan kualitas sholat dia. Kadang-kadang kalau orang itu sholat dengan kelambi sasae, kadang-kadang bolong-bolong, kecut barang ya, tinggu ya, terus sholat ora sikatan dulu misalkan, sasae itu juga akan menentukan dia itu menghadap Allah itu seberapa baik dalam kualitasnya ya. Coba orang bertemu dengan calon istri dan calon mertua, kira-kira nganggo kelambi sasae napa? Enggak. Pas dia persiapkan yang terbaik, keadaan wangi, bersih, itu pasti dilakukan. Saya pernah sholat subuh, bukan pernah, beberapa kali. Itu di samping anak muda, ya sholat subuh, terus angop, Pak. Itu mambunya luar biasa, Pak. Saya itu kalau nggak sholat mungkin pun pindah tempat, Pak. Ini karena sholat, Pak. Ya, saya tahan. Makanya sangat makruh orang yang menghadiri sholat ke masjid itu membawa bau-bauan yang tidak sedap, Pak. Ya. Tidak sedap. Maka bagi laki-laki pakai minyak wangi itu sangat dianjurkan ya. Kalau orang tuh minyak wangi ya minyak rotok wangi, Pak, itu ya, Pak, ya. Nanti suasana masjid kayak tempat penitipan bayi, Pak, ya. Nah, ini tentang manfaat atau maslahat musibah itu mengangkat derajat seseorang. Kemudian yang keempat, kata para ulama, sebagai pengukur tingkat keimanan kita itu musibah. Mengukur tingkat keimanan kita itu musibah. Contoh misalkan, kadang ada orang misalkan ibu-ibu punya teman delalah dicerai bojone kecantol janda Pak RT yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu misalkan. Kemudian
perempuannya itu ditinggal suaminya, diceraikan. Terus kita mengatakan kepada perempuan itu, ada seorang perempuan dia mengatakan, sabar ya mbak, dunia cuma sementara, sabar, mudah-mudahan Allah berikan ganti yang lebih baik. Wis mbak, wis diambil hikmah mawon, sementing jenengan tetap semangat, wis penting anak-anak gimana yang terbaik, insya Allah nanti kalau ada duren keren saya tawarkan ke jenengan, kan itu kan. Ya pun sabar mawon, ampun di penggali terus malah mengke setruk. Oh nggih, tapi giliran dia ya suaminya yang direbut orang, ya nangis-nangis, kejar-kejar. Nah, itulah menunjukkan tingkat keimanan dia, Pak. Mungkin ketika menimpa orang lain dia mampu kuat, Pak. Oh, yang menimpa orang lain, Pak, sabar nggih mbak nggih, kan begitu. Tapi giliran dia yang ditimpa musibah, nangis-nangis, Pak ya. Makanya pernah ada seorang wanita ditimpa kemalangan musibah, anak atau suaminya meninggal. Kemudian Rasulullah mendatanginya, ya, mendatangi karena dia nangis-nangis di kuburannya. Kemudian disampaikan, isbir, bersabarlah, ya. Tapi orang itu nggak tahu kalau yang ngomong itu Rasulullah. Dia langsung mengatakan, kamu nggak pernah mengalami apa yang aku alami, kata dia. Pada Rasulullah ujiannya jauh lebih berat. Seluruh putranya, putrinya diwafatkan lebih dahulu daripada beliau, kecuali Fatimah. Kemudian istrinya diwafatkan, ya, macam-macam, ya. Dia mengatakan begitu, langsung ada sahabat mengatakan, wahai fulana, engkau tidak tahu siapa yang menasihati tadi, siapa Rasulullah. Akhirnya dia minta maaf, datang kepada Rasulullah. Makanya musibah itu untuk mengukur seberapa besar tingkat keimanan kita. Kita tahu kualitas iman kita itu dari musibah. Kalau dapat musibah muni-muni, delemeng-delemeng, ya sudah. Wong kita dapat musibah muni-muni ya tetap loro, gitu kan? Ya, tetap musibah terjadi. Orang muni-muni ya tetap loro. Ya, makanya daripada jatuh tertimpa tangga, lebih baik jatuh ke kolam durian, Pak. Ya, maksudnya ini yo loro, Pak. Ini pun dionjai maksudnya, Pak. Ya. Artinya tinggal makan. Artinya begini. Ada, saya pernah menasihati seorang ketika kita jenguk ketua takmir, ya, yang kebetulan sakit. Itu kita jenguk di rumah sakit, kasih ibu waktu itu. Kemudian ketika saya datang itu dia ngomong, Mas Ustaz, pripun niki kula kok malah koyo ngene, kan itu. Terus saya biarkan dia ngomong dulu. Kemudian dia sampaikan, kula niki wis ketua takmir, kula ngijanipun cedak masjid, wis ngurus masjid. Kadang tukang adane telat, kula nggih sing adan. Sing ngajar TPA mboten teko nggih, kadang kula sing ngajar. Kula pun dekat kali Gusti Allah, pun nyedak kali Gusti Allah, malah kula didadekke kaya ngeten iki pripun karepe Gusti Allah. Wah, saya kaget, Pak. Saya sampaikan, tidak boleh seperti itu. Jenengan gersulo nangis-nangis marah nggih tetap loro. Jenengan sabar nggih tetap loro. Cuman bedanya jenengan tegugurkan dosanya dan terangkat derajatnya atau tidak, itu tergantung sikap jenengan. Bisa jadi ini kebaikan. Allah tahu bahwa jenengan mungkin akan, tapi saya nggak mengatakan jenengan akan mati, tidak waktu itu ya. Maksudnya Allah tahu yang terbaik, ya. Dan betul ternyata 3 hari kemudian meninggal, Pak. Betul. Makanya kalau dia sabar, itu dosa-dosanya digugurkan semuanya oleh Allah. Ini diberikan kesempatan, jangan dihilangkan kesempatan emas itu. Makanya kalau kita loro senut, loro untuk itu, alhamdulillah dosaku berkurang. Ya terasa, kalau nggak mampu alhamdulillah pokoknya sabar lah gitu. Karena orang kena musibah itu kan ada beberapa tingkatan. Satu sabar, satu murka, ini tingkatan terburuk. Yang kedua sabar. Yang ketiga ridho, yang keempat bersyukur, kata para ulama. Dapat musibah malah bersyukur. Di bawah itu ridho. Ridho itu wes saya terima apapun karepe Gusti Allah. Wong saya ini milik Allah, mau ngapain lagi? Nggak ada hak saya untuk marah. Dia ridho. Tapi yang di bawah tingkatannya sabar. Sabar itu mungkin dia merasa ya Allah berat, tapi dia tetap upayakan tetap sabar. Ya. Yang paling rendah ya tentunya murka, tidak senang. Sampai kemarin ada seorang ibu-ibu ketika saya sampaikan kajian ini, dia sampaikan, terus Ustaz tadi malam saya tahajud dan marah-marah sama Allah, ya. Ya Allah, kenapa kau buat suami saya seperti ini? Kenapa begini-begini? Marah saya, ya, sama Allah. Apakah saya salah, Ustaz? Ya salah, ya kan? Kau marah sama Allah, marah pada diri sendiri.
Ya, barangkali karena maksiat kita diberikan ujian. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Itu yang harus kita muhasabah, bukan malah nyalahke Gusti Allah. Kita harus paham kita itu miliknya Allah. Makanya salah satu maslahat orang terkena musibah itu apa? Menyadarkan diri kita bahwa kita ini hamba, Pak. Kita ini hamba, bukan Tuhan. Kita ini Abdullah, hambanya Allah. Ya. Yang baru rame apa? Masalah budak-budak itu, Pak, ya. Ya. Dia Pak Trans 7, ya. Kan baru rame kan? Ya. Lah, ini tentang kita ini adalah Abdullah, hambanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka ketika kita ini hambanya Allah, kita sadar meskipun kita punya perencanaan, kita punya harapan, kita punya keinginan, kita punya upaya, tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak akan terjadi, Pak. Ketika kita sudah perencanaan bisnis kita begini-begini, ternyata hancur, Pak. Ya sudah, kita sadar kita hanya sebagai hamba, bukan pengatur. Yang punya putrah dan iradah mutlak tanpa terikat atau muqayyad itu hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Semua diatur oleh Allah dan kita miliknya Allah, sehingga kita tidak pantas untuk protes. Pager jenengan cat warna kuning sama pink, Pak. Terus saya protes, Mas, kok dicat kuning karo pink to, Mas? Ojo kan. Boleh enggak, Pak? Ya enggak boleh. Ini pager sapa, Mas? Terserah kula, Mas. Kan gitu kan? Ya terserah dia. Sama seperti kita. Kita ini semua miliknya Allah. Lah bagaimana bisa kita protes wong kita itu miliknya Allah? Oh, jenengan punya pohon talok misalkan. Bukan talok apa? Matoa misalkan. Terus jenengan tegur tentang, oh piye to Mas kok ditegur? Wong kene iso njaluk malah diteguran. Ya terserah kula wong pohon kula kan itu. Ya terserah. Ya sama seperti kita. Dan yang harus kita ingat pula, Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Kalaupun Allah memberikan musibah itu bisa jadi karena dosa dan kesalahan kita untuk mengangkat derajat kita, dan semua itu kebaikan. Sabar. Itu kita cuman sementara, Pak. Duwe bojo orang ganteng blas, rupa mepet duit tipis, Pak. Maka sabar, semua pasti ada kebaikan. Punya suami dengan wajah pas-pasan duit mepet itu bisa jadi kebaikan. Dengan itu hidup jenengan malah tenang. Coba kalau suami yang ganteng gagah rapat-rapat ning luar kota, malah hidupnya tidak tenang. Gegek ning kono ngene, gegek ning kono, kan macam-macam. Betul atau tidak? Rupa pas-pasan malah tenang. Sopo sing gelem kan itu ya. Malah tenang uripe, Pak. Lah itu kebaikan. Sabar. Nanti suami kita juga akan jadi ganteng, Pak. Bahkan melebihi gantengnya daripada Sahrukan, Lee Min Ho, Tom Mingse, apalagi Amitabh Bachchan kalau mbah-mbah ya. Pokoknya jauh lebih ganteng. Sengganteng Nabi Yusuf. Lu bayangkan, Nabi Yusuf itu memiliki setengah ketampanan manusia. Sing setengah dibagi-bagi pulau panjenengan ini, Pak. Nah, jenengan itu pinter, Pak. Nabi Yusuf itu datang di depan para wanita, itu disebutkan dalam kisah-kisah, meskipun ini ada kisah-kisah ini riwayatnya banyak yang ada yang sulit diterima, ada yang diterima. Ada yang mengatakan langsung perempuan itu haid tiba-tiba kan. Ada yang sampai mati tiba-tiba, ada sampai kagumnya dengan wajah Nabi Yusuf dalam kisah-kisah Israiliyat. Kan kisah Israiliyat itu kita tidak mendustakan, kita tidak membenarkan, kita tawakuf ya. Tapi yang jelas tepat adalah kisah dalam Al-Quran, wanita-wanita mengiris tangan-tangan mereka, diriji-diriji mereka itu sampai tidak sadar. Itu ngetok dirijine ra sadar. Kita nggak bisa membayangkan betapa tampannya Nabi Yusuf. Tadi ibu-ibu saya masuk masjid tadi, jenengan sadar apa betul? Sadar toh Ibu? Alhamdulillah ya. Berarti saya masih jauh dari Nabi Yusuf alaihissalam ya. Maka sabar, besok nanti jadi ganteng Ibu. Maka sabar. Ning dunia cuman sementara. Kalau di dunia kita malah lihat Lee Min Ho, Sahrukan, ya saya remuk wajah suami kita kan, ya. Maka sabar. Ya kita nikmati apa yang kita miliki, ya. Itu akan menumbuhkan rasa syukur dan nikmat kebahagiaan dalam hidup kita. Maka itulah manfaat maslahat-maslahat dalam musibah.
itu banyak memberikan maslahat dalam kehidupan kita, termasuk di dalam musibah itu sebagai sarana untuk menyempurnakan iman. Karena iman itu sempurna, kata para ulama, kalau kita sudah mengumpulkan dua sikap. Apa itu? Sabar dan syukur. Nah, kita dapat nikmat banyak, itu mungkin kita bisa bersyukur. Tapi pernahkah kita bisa bersabar? Bagaimana kita bisa bersabar kalau tidak terkena musibah? Makanya dengan musibah, agar kita bersabar, dengan sabar dan syukur, itulah iman kita akan sempurna. Nah, maka salah satu maslahat diberikan ujian itu agar kita mendapatkan iman yang sempurna. Yang terakhir, Pak, kita pun roto padang, Pak, ya. Yang terakhir, ini surupnya jam berapa? 5:10. Oh 5:11. Kok begitu-begitu nopo tinggalnya benten, Pak? Ya, 5:10, 5:11. Berarti kalau 5:11, kalau mau sholat, ini 5:11 itu isyraq atau terbit matahari? Oh, terbit. Berarti kan sholatnya minimal 10 menit lagi, Pak, ya. Berarti masih ada 45 menit, Pak, ya. Nah, saya mana tadi? Yang terakhir, yaitu bahwa musibah itu sebagai pengendali diri kita agar kita tidak ujub dan sombong, Pak. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, kenapa Fir'aun dan kenapa Namrud itu menyombongkan diri? Karena hidup mereka terus dapat kenikmatan terus, Pak. Jadi raja, bojone akeh, ayu-ayu, punya anak buah, negara miliknya, semuanya ngontrak kan, semua harus bayar upeti. Nah, itu dia dengan kenikmatan yang terus menerus akhirnya merasa ujub dan sombong. Makanya dengan musibah itu agar dia sadar, agar tidak lalai, sehingga kemudian dia sadar bahwa dia tidak pantas untuk ujub dan sombong. Jika dia menyombongkan kepandaiannya, ternyata Allah berikan orang yang lebih pandai dari dirinya, sehingga dia sadar di atas langit masih ada langit. Ketika dia berada di antara manusia-manusia yang pas-pasan wajahnya, dia merasa paling tampan. Tapi ketika di samping artis, wajahnya paling jelek kan itu. Ya, maka itulah untuk menyadarkan dia bahwa semuanya itu untuk memberikan sebagai pengendali diri kita agar tidak ujub dan sombong. Itu dengan musibah, ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, masih ada 3 menit, 4 menit. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, baik topik maupun di luar topik, saya persilahkan kalau ada, ya. Ada? Monggo silahkan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Ya. Pertama begini, setiap amalan itu memiliki keistimewaan. Nah, Allah memberikan perhatian atau lebih menyukai sebuah amalan itu dengan keadaan atau metode yang berbeda-beda. Contoh, Pak, amalan apapun itu paling disukai oleh Allah selama apa? Satu, dilakukan dengan istiqomah, Pak. Meskipun itu sedikit, walau kana qalilan, meskipun itu sedikit. Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi tabaraka wa ta'ala adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang istiqomah meskipun itu kecil. Jenengan ngaji setiap hari, pagi, siang, sore, menjelang maghrib atau ba'da maghrib, itu 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Atau setiap habis sholat, pasti melakukan ngaji 10 ayat, 10 ayat terus. Setiap habis sholat, istiqomah sampai wafat, itu lebih dicintai oleh Allah daripada Ramadan hatam 10 kali, tapi di luar Ramadan jarang ngaji. Itu tidak disukai, ya. Tetap berpahala, tapi tidak menimbulkan kecintaan yang lebih. Tapi kalau istiqomah itu jauh lebih tinggi, ya. Kemudian yang kedua, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu semua amalan apapun yang dia kerjakan paling mengingat Allah, Pak. Kita sholat
paling mengingat Allah. Kita sedekah, paling mengingat Allah. Misalkan sedekah ya, ketika kita mengeluarkan harta kita 50 juta misalkan, itu ketika mau mensedekahkan, kita ingat Allah, bahwa harta ini bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Maka tidak pantas saya menyombongkan diri, pamer, kemudian ujub bangga dengan amal ini. Tidak pantas. Ya Allah, ini milikmu, Engkau hanya menitipkan kepadaku, dan aku mengembalikannya untuk aku tegakkan di jalan. Maka ya Allah, terimalah amalku. Ketika dia sedekah, dia mengingat Allah, dia merasa sedang dinilai oleh Allah, merasa bahwa itu miliknya Allah, maka insya Allah itu akan paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, amal yang paling suci di sisi Rabb kalian, paling mampu mengangkat derajat kalian, lebih baik daripada infak emas dan perak, yaitu apa? Zikrullah, yaitu mengingat Allah. Mengingat ini bisa dalam bentuk amalan apapun, ya, amalan apapun itu mengingat Allah. Yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang di saat kebanyakan orang tidak melakukan, Pak. Jenengan melakukan itu yang paling dicintai oleh Allah. Salah satunya misalkan wasallu billaili wan nasi niyam, menegakkan sholat malam di saat kebanyakan orang tidur. Itu amalan paling dicintai oleh Allah. Makanya rahasia kenapa di bulan Sya'ban Rasulullah itu paling banyak berpuasa. Bahkan kata Aisyah pernah hampir 1 bulan penuh, Pak. Meskipun ada riwayat setengah bulan Sya'ban jangan berpuasa, memang ada, tapi dari beberapa riwayat yang lain para ulama menyimpulkan yang penting 1 atau 2 hari sebelum Ramadan jangan berpuasa, agar memutus antara puasa sunnah Sya'ban di bulan Sya'ban dengan puasa Ramadan. Dan Rasulullah itu paling banyak berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan tersebut banyak orang tidak berpuasa. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu bulan yang dianggap biasa, dan bulan ini diapit di antara 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab orang semangat dalam beribadah, bulan Ramadan orang juga lebih meningkatkan ibadah, bulan Sya'ban itu biasanya tinggal istirahat sih. Ayo mas, mumpung rong Ramadan, ayo ngesteh jumbo awan-awan, kan nonton Pak ya. Ayo dolan sih mumpung rong Ramadan, ayo munggah gunung, ayo mancing ning kali Pak ya. Maka itu dilakukan bulan Sya'ban. Maka ketika orang banyak meninggalkan, dia melakukan, itulah yang terbaik. Contoh lain misalnya, ketika banyak orang itu tidak menjalankan sunnah bersiwak misalkan, meskipun siwak ini maknanya luas, bisa gosok gigi juga bisa mewakili siwak, meskipun paling sempurna memang tetap menggunakan kayu siwak. Banyak orang meninggalkan, maka dia punya siwak yang terus dikantongi setiap mau sholat, gosok-gosok giginya. Maka itu adalah sunnah yang bisa jadi sangat dicintai oleh Allah. Siapa di antara kita yang bawa siwak? Ada? Kula men nggih mboten Pak ya. Kalau pernah pengen nggawa terus nih yo carry terus lho Pak ya. Kadang tinggal dolanan anak-anake, kadang didekok ngendi lali macam-macam ya. Maka ada sebagian saudara kita yang pakai siwak terus, itu saya acung jempol. Ya dia menjalankan sunnah ya. Begitu pula wanita. Wanita terbaik adalah wanita yang paling menyenangkan suaminya. Allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang paling menyenangkan bagi suaminya. Dan ingat, rumus laki-laki itu kalau dia dimuliakan dan disenangkan, dia akan memuliakan dan menyenangkan istri. Betul atau bukan, Pak? Betul, Pak. Makanya istri tidak perlu menuntut lebih, tapi puaskan dan senangkan suami, maka suami akan memberikan yang terbaik. Makanya saya berikan yang terbaik untuk istri saya, rahimahullah, ketika dia paling menyenangkan bagi saya. Sampai mohon maaf, saya itu beli mobil ya sebelumnya sudah punya mobil, tapi ketika saya tukar mobil baru, saya langsung hadiahkan untuk istri saya. Sampai istri saya, nggak usah mas pakai barang. Oh tidak, dalam Islam harta itu masing-masing. Maka ini pokoknya saya berikan kamu, kalau ini milikmu, kamu jual mau apa itu terserah kamu. Masalah saya pakai juga berarti saya nyilih kan itu. Kamu dapat pahala. Oh ya sudah mas, terima kasih. Sudah, saya begitu. Kenapa? Karena luar biasa istri saya. Coba di sini siapa yang istri setiap malam itu dandan yang cantik, wangi, kalau mandi, kemudian mendatangi suaminya dan mengatakan ngersake nopo mboten mas. Coba siapa, acungkan jari, saya kasih hadiah 100.000. Ada?
Oh, enggak ada. Wah, abot Pak jenengan Pak ya. Ya sabar Pak, sabar. Kadang eneng sing dicedhaki rasa cedak-cedak sumuk kan itu ya. Sumuk aku kecut barang semua mikir ya. Suami ini mau mengker arep dolan ning mburi arek-arek yo nek pati dosa, arep nikah meneh yo rawani. Berat biasanya nanti cepat stroke Pak, maka hati-hati ya. Maka senangkan suami, maka insya Allah suami akan memberikan yang terbaik. Betul betul Pak? Betul. Tolong didengarkan ibu ya. Lama gak jamaah itu muliakan Allah, ini tentang amalan-amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah. Banyak sebetulnya. Ini kita wakili 3 saja. Ada yang lain? Cukup ya. Karena sudah waktu sholat isyraq syuruk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.